Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Hari ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan tugas kelompok metodologi dengan judul Rancangan Proses Manufaktur Mesin Pemotong Multifungsi dengan Pendorong Otomatis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Dafa dengan NIM 18103111058. Dilanjut dengan rekan saya, ada Saya Muhammad Arif. Cornelius Milan dengan NIM 1810311010. Saya Muhammad Arif Aliansyah, NIM-nya 18 103 110 13. Saya ada Fahlandro di belakang 18103111043. Dan saya Muhammad Toda, NIM 1810311031. Untuk konten dari slide share kami ada pertama pendahuluan, yang kedua adalah kajian pustaka dan landasan teori, dan selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk pendahuluan dilanjutkan oleh rekan saya, Dava Landro. Jadi untuk pendahuluan tugas ini adalah karena menjamurnya UMKM di seluruh Nusantara, yang mana mendorong pemerintah untuk memberikan pandangan khusus untuk pelaku UMKM. Dan biasanya umbi-umbian ini menjadi bahan yang paling sering digunakan oleh para pengusaha UMKM. Lanjut. Cuman terkadang untuk memproses umbi-umbian ini biasanya menjadi keripik, itu karena caranya masih konvensional, hasil pemotongnya suka tidak sesuai dan tidak merata. Jadi ini kayak contohnya yang kiri dan kanan, ada yang lebih panjang sedikit, ada yang lebih pendek sedikit, dan itu mempengaruhi ke ekonominya. Lanjut, Dap. Oleh karena itu, kelompok kita merancang ulang sebuah mesin potong keripik singkong yang mana berpendorong otomatis, yang kemudian akan diharapkan tidak hanya untuk membuat keripik singkong, tapi juga bisa untuk memotong kerupuk, keripik, dan juga bakso. Yang mana di gambar ini adalah SolidWorks dari mesin rancangan kita. Lanjut. Tujuan penelitian kita di sini ada dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya ini adalah untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri UMKM sektor komoditas konsumsi yang terfokus pada pengolahan umbi, kerupuk, hingga bakso. Lalu tujuan khususnya ada 4. Yang pertama, menganalisis dan merancang untuk mendapatkan hasil optimal dari perancangan mesin pemotong multifungsi tersebut, melihat penggunaan sistem pemotongan horizontal dalam aplikasi mesin pemotong tersebut untuk mengetahui apakah sesuai dengan keinginan dalam penelitian. Lalu yang ketiga ada mendapatkan hasil pemotongan singkong dan kerupuk sebesar 1 mm sampai 2 mm, dan untuk bakso dengan diameter 20 mm sampai 30 mm. Lalu yang terakhir membuat prototipe untuk bahan acuan jika suatu saat nanti adanya pengembangan yang dilakukan. Lanjutnya dijelaskan oleh Farhan Dafa. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada 3 utama rumusan masalahnya. Bagaimana proses pembuatan mesin pemotong multifungsi dengan pendorong otomatis. Lalu ada proses manufaktur apa saja yang terjadi selama pembuatan mesin pemotong multifungsi dengan pendorong otomatis ini. Yang ketiga, berapa kisaran biaya dalam pembuatan mesin pemotong multifungsi dan pendorong otomatisnya. Adapun manfaat penelitiannya itu, jika penelitian ini berjalan dengan baik, maka diharapkan mesin ini dapat diproduksi secara massal dengan melihat juga dari optimalisasi dan juga spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasaran. Adapun batasan masalahnya, penelitian ini difokuskan terhadap hasil pemotongan yang berkolerasi pada sistem pemotongan dan juga pada pendorong otomatis dengan menggunakan pendekatan teoritis dan juga eksperimental. Dalam pendekatan teoritis menggunakan jurnal-jurnal terkait yang berhubungan dengan penelitian tersebut dan juga menggunakan pendesainan CAD dalam pengaplikasiannya.
Lalu dalam pendekatan eksperimental akan dibuat prototipe untuk menguji dan menjadi bahan analisa untuk kesimpulan penelitian ini. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Arif. Yang kedua, kajian pustaka. Penelitian terdahulu. Nah, sebenarnya tadi saya mau ngoreksi tadi, kalau gambar tadi itu yang di atas itu adalah gambar dari mesin pendahulunya. Jadi, salah satu yang menjadi inspirasi dari penulis untuk meneliti untuk penelitian ini adalah penelitian dari otomatis pendorong singkong pada mesin pemotong dalam pembuatan keripik singkong. Nah, ini yang ditulis oleh Reynolds Silotonga dan Muhammad Arifin. Nah, di mana menurut penulis mesin tersebut dapat lebih dikembangkan bukan hanya untuk pemotongan keripik singkong saja, tapi dapat untuk memotong kerupuk hingga bakso. Lanjut. Nah, terus ada mesin pemotong dan mesin multifungsi. Nah, mesin pemotong itu menurut dari J. Dixon Jim Joseph dan kawan-kawan adalah mesin pemotong merupakan alat yang berguna untuk memisahkan material dari benda kerja dengan memanfaatkan deformasi geser yang terjadi. Nah, kalau mesin multifungsi ada dua dari orang yang sama. Dixon Jim Joseph dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa mesin multifungsi merupakan mesin serbaguna yang pembuatannya dengan biaya yang rendah dan menggunakan bahan dan alat konvensional yang diciptakan oleh orang yang tampil. Nah, ada lagi dari Nihar Enrique dan kawan-kawan mengatakan bahwa mesin serbaguna adalah mesin yang dapat mengerjakan beberapa pekerjaan dalam kurun waktu bersamaan dengan menggunakan satu mesin tersebut untuk satu produksi. Lanjut. Nah, yang sudah disebutkan tadi ada beberapa bahan yang bisa dipotong, yaitu ada singkong, kerupuk, dan bakso. Lanjut. Nah, skornya. Nah, proses manufakturnya terdiri dari non-faktor adalah tahapan dari pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi dengan menggunakan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu bahan. Nah, dalam proses manufaktur itu ada yang namanya fabrikasi atau perakitan. Lanjut. Nah, dalam fabrikasi ini, proses fabrikasi ini bertujuan untuk membentuk atau membuat suatu komponen yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh sang pembuat. Nah, dalam proses fabrikasi itu ada berbagai macam. Dalam penelitian ini, kita menggunakan beberapa metode fabrikasi atau metode manufaktur yang kita akan buat, yang kita akan laksanakan. Lanjut. Nah, yang akan kita gunakan adalah cutting proses dan drilling proses. Nah, dalam cutting proses kita menggunakan dua mesin, atau kemungkinan kita menggunakan dua mesin. Yang pertama menggunakan mesin grinding atau mesin gerinda. Yang kedua menggunakan mesin cut off. Nah, mesin grinding ini sama mesin cut off dia mempunyai perbedaan. Kalau misalnya mesin cut off dia emang lebih presisi, tapi untuk pemotongan dia terlalu kaku. Jadi kayak cuma lurus aja gitu. Kayak kalau misalnya mesin grinding dia lebih fleksibel karena bisa digerakkan sesuai apa yang kita mau. Kalau terus kemudian ada drilling machine atau misalnya mesin bor. Nah, ini untuk membolong-bolongin nanti untuk penyambungan assembly non permanen. Jadi kayak ada nanti ada non assembly permanen itu menggunakan baut. Lanjut. Nah, ada proses assembly. Nah, dalam proses yang dilakukan dalam menggunakan dua, yaitu soldering untuk elektrikal dari mesin tersebut. Yang kedua itu pengelasan untuk penyambungan perangkat dan sebagainya. Ada perakitan non permanen. Nah, non permanen ini cuma
besi. Terus kerangkanya itu materialnya dari baja holo. Lalu penampang mata pisaunya itu campuran dari besi dan baja. Terus selanjutnya ada pemilihan proses manufaktur. Nah, pemilihan proses manufaktur ini berkaitan dengan estimasi proses manufaktur yang sesuai dengan budget kita dan waktu kita yang diestimasikan. Selanjutnya ada fabrikasi dan assembly. Nah, fabrikasi dan assembly ini kita tuh proses pembuatan mesin di sini. Nah, kita lihat nih apakah ada sebuah kegagalan atau keracuan dalam membuat mesin ini. Apakah kegagalan itu fatal atau gimana, nanti kita cross check lagi kembali ke atas. Kalau jika nggak berhasil, kita kembali ke atas ke perancangan alat dengan CAD. Lalu ke bawah lagi pemilihan bahan, pemilihan proses manufaktur. Jika berhasil, lanjut ke percobaan hasil. Nah, di percobaan hasil ini tuh mesin dijalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan hasilnya itu mesin ini jadi. Lalu kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya ini mesin ini bisa bekerja dengan baik dan hasil pemotongannya sesuai dengan yang diinginkan. Saran dari penelitian ini bisa dikembangkan dengan otomasi, misalnya menggunakan Arduino dan lain sebagainya. Lanjut. Lanjut, Toda. Selanjutnya ada bagian komponen alat. Bagian komponen alat ini yang pertama ada frame atau kerangka penampang. Kerangka penampang ini menempatkan alas penampang nanti diganti. Next slide. Mungkin dilanjut sama teman-teman. Pak studi literatur yang menjadi acuan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya udah tidak ada lagi, Pak. Ini kelompok terakhir, Pak. Masih ada, masih ada. Masih ada kelompoknya terakhir ini. Kelompok bagus.